Jadi kalau tes ini positif, Ibu Aryani melakukan penyangkalan, penghilangan, bahkan mungkin asal-usul Kiswinar bagi saya itu sendiri sudah pidana. Di era awal tahun 2000-an, kita mengenal sosok motivator hebat dan sangat-sangat terkenal di Indonesia. Bahkan saking terkenalnya dia kala itu, mampu menjadikannya sebagai motivator dengan bayaran tertinggi di Indonesia. Dan sosok yang gue maksud di sini ialah Mario Teguh. Mario Teguh begitu dikenal dan dikagumi sebagai sosok motivator hebat di Indonesia, kita tidak bisa memungkiri jika diksi kata yang keluar dari mulut Mario Teguh begitu indahnya, seolah-olah mampu menghipnotis kita sebagai para pendengarnya, dengan membangun citra yang bagus dalam bertutur kata dan kemampuannya memotivasi para pendengarnya. Hal tersebut membuat Mario Teguh memiliki reputasi yang sangat baik di depan masyarakat Indonesia. Akan tetapi di tahun 2016, semua stigma positif yang telah ia bangun akhirnya hilang tak bersisa. Tapi siapa sangka, di balik semua kebijaksanaan yang dia jual di TV, ternyata ada cerita pahit yang dia sembunyiin. Dan ceritanya mulai pecah di tahun 2016. Waktu itu, Mario Teguh posting foto keluarganya. Di caption, dia bilang gini, "Audrey anak pertama saya, Marco anak kedua, saya tidak punya anak lain selain mereka." Masalahnya, dia punya satu anak lagi dari pernikahan sebelumnya. Namanya Aryo Kiswinar Teguh. Aryo ngerasa terhina. Gimana enggak? Dia anak kandung dari istri pertama Mario Teguh, Aryani Sunarto. Tapi di depan publik, ayahnya sendiri bilang dia tuh bukan siapa-siapa. Akhirnya Aryo muncul di TV dan ngasih pernyataan. Dia bawa akta kelahiran. Dia minta Mario Teguh klarifikasi. Tapi alih-alih minta maaf atau klarifikasi, Mario malah bilang, "Saya tanyakan kepada Kiswinar setelah makan siang, dia umur baru ulang tahun 17. Saya tanyakan yang dikatakan oleh ibunya kepada saya bertahun-tahun bahkan sebelum bercerai, bahwa kamu Kiswinar bukan anak saya." Dari situ, drama makin panjang. Mario mulai nuduh Aryani selingkuh. Dia bilang istrinya dulu deket sama laki-laki lain. Tapi Aryani dengan tegas membantah semuanya. Dia bilang nggak pernah ada laki-laki lain. Dan dia yakin Aryo memang anak kandung dari Mario. Akhirnya untuk ngebuktiin siapa yang benar, mereka setuju buat tes DNA. Hasilnya, Aryo Kiswinar Teguh adalah anak kandung Mario Teguh. Sah. Tapi yang bikin publik tambah marah adalah Mario bukannya minta maaf, dia malah bilang, Saya Mario Teguh tidak pernah tidak mengakui Kiswinar sebagai anak yang dilahirkan di dalam pernikahan saya dulu dengan Ibu Aryani. Akte kelahiran adalah dokumen sah negara yang menyatakan hal itu, dan saya tidak pernah menolaknya sampai saat ini. Padahal sebelumnya dia jelas-jelas bilang di media sosial kalau Aryo bukan anaknya. Dan disinilah publik mulai sadar, motivator yang katanya bijak, ternyata bisa juga muter-muterin kata buat nyelamatin citranya. Dia ngeluarin kata-kata indah, tapi buat nutupin kesalahan yang seharusnya dia tanggung. Masalah pun makin menumpuk. Muncul kabar soal dugaan KDRT, investasi bodong, bahkan penipuan miliaran rupiah. Nama yang dulu diagung-agungkan, kini jadi sosok yang dijauhi. Orang yang dulunya dianggap panutan, sekarang malah dianggap pembohong. Dan sejak saat itu, nama Mario Teguh perlahan-lahan hilang dari layar kaca. Orang udah nggak percaya sama kata-kata bijak. Mungkin juga karena banyak yang trauma, karena ternyata motivasi bisa aja cuma tontonan, bukan tuntunan.